Halo, saya Giri dari By Giri, dan kembali lagi dengan saya ya di chapter 24 dari Giri's Take on Crypto Spot Trading, teman-teman. Judul chapter kali ini adalah Accounting for Crypto Investment. Ya, harusnya ini menjadi chapter terakhir ya di series ini. Teman-teman, ya, jangan sedih, kita akan berjumpa lagi di series baru, Giri's Take on Crypto Futures Trading, teman-teman. Ya, jadi kita akan membahas futures juga ya di series selanjutnya, teman-teman. Nah, teman-teman, ya, pertama-tama kita bahas dulu ya, Accounting for Crypto Investment. Di sini saya mau menghimbau ya bahwa materi di chapter kali ini bukan untuk semua orang ya teman-teman. Jadi di sini hanya akan bisa dipahami oleh teman-teman yang memang memiliki ya familiaritas dengan apa ya, sudah sering lah yang teman-teman mengerjakan akuntansi, sudah familiar, sudah tidak asing dengan akuntansi teman-teman ya. Mungkin memang kerjaannya itu apa accounting teman-teman ya, memang di akuntan. Teman-teman bisa lanjut nonton video ini kalau memang teman-teman membutuhkan ilmunya teman-teman. Di sini kita akan sangat membahas teknis dari pencatatan crypto investment dalam akuntansi teman-teman. Jadi bisa di skip sebenarnya teman-teman bagi yang tidak tertarik dengan akuntansi teman-teman. Bagi teman-teman yang masih di sini, saya yakin teman-teman, ya, saya asumsikan teman-teman itu memiliki dasar-dasar akuntansi yang baik ya, dan juga di sini memang mau mempelajari akuntansi untuk investasi kripto teman-teman nih. Bagi teman-teman yang ini saya sekali lagi ya, bagi teman-teman yang memang belum memahami akuntansi, bisa keluar dari video ini ya, mungkin cari video lain untuk ditonton, atau teman-teman bisa pelajari akuntansi ya di channel saya ya, di YouTube channel saya juga sedang mengajarkan akuntansi. Teman-teman bisa mencari ya di Art of Accounting Basics untuk mempelajari dasar akuntansi ya, untuk mempelajari pembukuan akuntansi ya, dasar-dasar akuntansi pembukuan teman-teman bisa mencari ya Giris Art of Bookkeeping Accounting. Untuk akuntansi keuangan teman-teman bisa mencari Giris Art of Financial Accounting. Oke, kita langsung fokus lagi di series kali ini teman-teman ya. Accounting for Crypto Investment. Kalau kita ngomongin accounting dan juga crypto nih, kita bisa menggunakan ilmu akuntansi untuk mencatat ya transaksi kripto yang dimiliki oleh suatu entitas. Nah, ya, untuk kripto itu bisa dibagi menjadi dua ya, trading dan juga investing. Kalau untuk kegiatan investing, teman-teman ya, investasi kripto diperlakukan ya, dapat diperlakukan ya, bisa diperlakukan sebagai investasi biasa yang disajikan ya, antara menggunakan nilai perolehan atau at cost, teman-teman, atau menggunakan nilai wajar ya, pada nilai wajar atau at fair value, teman-teman. Di sini kita masuk saja langsung ke materinya biar lebih jelas nih. Nah, teman-teman, saya perlu disclaimer dulu ya. Saya perlu memberitahukan bahwa per saat video ini dibuat ya, atau per sepengetahuan saya ya, di saat video ini dibuat, standar akuntansi untuk investasi kripto itu belum ada. Ya. Jadi belum ada standar yang pasti. Sebenarnya untuk crypto trading juga belum ada standar yang pasti ya. Tapi kalau saya pikir-pikir crypto trading ya masa sih banyak-banyak standarnya kurang lebih mirip lah sama perusahaan dagang biasa ya teman-teman. Nah, tapi kalau untuk crypto investment teman-teman itu standarnya memang jelas-jelas belum pasti ya. Cuman karena saya udah cukup lama lah ya apa namanya bermain di akuntansi ya teman-teman nih udah punya pengalaman di akuntansi juga, saya udah bisa mengira-ngira, saya bisa memperkirakan kira-kira standar yang bakal digunakan ya untuk investasi kripto itu apa. Teman-teman. Di sini saya sajikan tiga ya. Yang pertama teman-teman ini kemungkinan ya standar yang akan ditetapkan untuk investasi kripto di masa depan adalah yang pertama teman-teman, investasi kripto itu disajikan pada nilai perolehan ya. Namun ya, jadi dia disajikan pada nilai cost ya atau at cost ya, pada nilai perolehan. Namun dapat dikurangi ya dengan penurunan dari nilai wajar teman-teman. Jadi kalau misalnya kita beli pada harga perolehan 100.000 ya, dia turun ke 80.000, teman-teman bisa mencatat ya beban impairment atau beban penurunan nilai aset ya atau nilai aset kripto teman-teman ya karena nilai wajarnya turun teman-teman bisa mencatat impairment dan teman-teman ya di standar yang nomor satu ini teman-teman juga bisa mencatat ya pembalikan atas penurunan yang telah dibebankan atau reversal of impairment. Maksudnya bagaimana ya, teman-teman udah nih harganya turun nih dari 100 teman-teman harga perolehannya 100.000 ya, ternyata harga turun 80.000, teman-teman boleh nih mencatat ya beban 20.000 ya masuk ke laba rugi. Ini bukan laba rugi komprehensif ya, tapi masuk laba rugi biasa ya. Jadi beban impairment atau beban penurunan nilai ya teman-teman, tapi ternyata harganya naik lagi nih ke 100. Nah, di sini teman-teman bisa mencatat ya pendapatan berupa reversal of impairment ya atau bebannya diminuskan saja ya. Bebannya bisa diminuskan ya untuk menjadi pendapatan teman-teman di laba ruginya. Jadi dikembalikan nilainya ya bisa mempengaruhi laba rugi juga teman-teman ya. Tapi teman-teman ya perlu dicatat ya bahwa apabila harganya naik ke 110.000 teman-teman, ini di standar yang pertama ya nomor satu itu tidak boleh yang mencatat ya laba 10.000-nya teman-teman. Boleh dia mencatat reversal of impairment misal turun ke 80.000 naik lagi ke 100.000 ya.
boleh mencatat awalnya, oke beban 20.000 nih, oh naik ke 110.000. Tapi teman-teman cuma boleh mencatat ya, laba laba atau pendapatan berupa reversal of impairment nilainya tuh 20.000 ya. Jadi 10.000 lagi nggak boleh. Jadi teman-teman maksimal ya penyajian nilai investasi kripto ya di standar nomor satu itu adalah pada nilai perolehannya, tidak boleh lebih dari nilai perolehan teman-teman. Nah sekarang kita bahas yang kedua ya. Investasi kripto itu bisa disajikan ya pada nilai wajar ya. Jadi kalau tadi kan pakai nilai perolehan, di sini pakai nilai wajar ya. Waktu beli memang pakai nilai perolehan ya teman-teman. Tapi nanti waktu sudah berjalan teman-teman bisa menyajikan pada nilai wajar dengan mengakui teman-teman nih loss on revaluation ya atau impairment ya bahasa lainnya, loss on revaluation dan juga reversal of impairment ya. Ini sama seperti nomor satu ya, ada impairment dan juga reversal of impairment, dan ini akan berpengaruh ke net income ya. Dia masuk ke laporan laba rugi teman-teman. Bukan laporan laba rugi yang bagian komprehensif, tapi laba ruginya teman-teman sebelum comprehensive income teman-teman. Jadi masuk ke net income. Nah, dan di standar kedua ya, investasi kripto juga bisa disajikan ya dengan mengakui gain on revaluation atau reversal of gain on revaluation di OCI ya, atau di other comprehensive income teman-teman, comprehensive lainnya. Di sini maksudnya bagaimana ya? Kalau tadi kan nomor satu, misal harga turun ke 80.000 ya dari 100.000, naik ke 110.000. Dia kan oh beban 20.000 nih. Oh nggak jadi beban nih, mengusulkan pendapatan 20.000 ya. 10.000-nya tadi kan nggak boleh diakuin teman-teman nih. Nah kalau di nomor 2 teman-teman nih, itu boleh diakuin ya. Jadi misal rugi nih ya. Kita punya nilai perolehan 100.000, turun ke 80.000. Oke kita catat beban ya 20.000. Ternyata naik lagi nih ke 110.000 ya. Teman-teman bisa mencatat reversal of impairment itu 20.000 ya. Kemudian teman-teman jangan sampai salah ya. Reversal of impairment-nya 20.000. Kemudian kan ada laba nih teman-teman 10.000 ya di atas nilai perolehan awal ya teman-teman. Berarti ada ya gain on revaluation yang masuknya ke OCI atau other comprehensive income itu nilainya 10.000 ya. Nah teman-teman jadi di sini investasi kripto ya bisa disajikan pada nilai ya yang lebih tinggi daripada nilai perolehannya. Jadi bisa disajikan 110.000 ya dengan catatan 10.000-nya di OCI ya teman-teman. Nah teman-teman di sini ya kalau di standar kedua juga bisa terjadi yang namanya reversal of gain on revaluation ya. Jadi katakanlah tadi kan turun 80.000 ya, naik ke 110.000. Katakanlah dia turun lagi ke 90.000 ya teman-teman. Bagaimana cara mencatatnya ya? Kalau ternyata turun lagi ke 90.000 ya dari harga awal 110.000, maka teman-teman perlu mencatat ya reversal of gain on revaluation yang jadi teman-teman kurangi ya keuntungan pada OCI atau other comprehensive income-nya itu sebesar 10.000 teman-teman. Jadi OCI-nya 0 lagi teman-teman. Kemudian karena harganya menjadi 90.000 ya, di bawah harga perolehan awal, maka teman-teman perlu ya mengakui impairment ya atau loss on revaluation di ya net income teman-teman, itu sebesar 10.000 teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk standar kedua. Kemudian kita masuk ke standar ketiga, teman-teman. Nah, standar ketiga ini basically ya, secara sederhana mirip banget dengan standar kedua ya. Tapi kalau standar dua kan agak ribet tuh. Ya, ada net income ya, ada yang masuk OCI, ada yang masuk net income. Impairment harus net income ya, reversal of impairment harus net income. Kalau lebih nilai perolehannya harus masuk ke gain on revaluation dan refer ke dalam OCI ya. Kalau misal turun ya teman, tapi dia mengikis ya dari saldo sebelumnya, maka masukkan ke reversal of gain on revaluation. Kan agak ribet teman-teman ya, agak ribet ya. Kalau di standar 3 ini ya, dia mirip seperti standar 2 tapi lebih simple teman-teman nih. Jadi di sini lebih simple ya. Semuanya teman-teman nih diakuin sebagai gain or loss on revaluation ya. Semua pada net income. Tidak ada satupun yang melalui ya other comprehensive income. Sehingga teman-teman ya, teman-teman nggak perlu yang ini harusnya di reversal nih, sisanya baru impairment. Nggak perlu teman-teman. Yang ini reversal of impairment, sisanya gain on revaluation. Nggak perlu gitu ya teman-teman. Kalau di sini teman-teman langsung gain or loss on revaluation yang langsung menghajar ya net income teman-teman, langsung berdampak pada laporan laba rugi ya teman-teman. Tidak masuk ke bagian komprehensifnya laporan laba rugi, tapi langsung ke laba bersih teman-teman, langsung sebelum komprehensif itu sudah dipengaruhi ya teman-teman. Nah teman-teman ya, biar lebih jelas kita langsung aja bahas penerapan accounting untuk crypto investment ya, dimana kita akan bahas lebih lanjut di Microsoft Excel ya. Ini udah 9 menit ya. Ternyata menjelaskan ini agak butuh waktu ya teman-teman. Sampai jumpa di Excel. Oke, halo, saya Giri dari By Giri ya. Kita masuk ke Excel sudah teman-teman ya. Oke, kita langsung aja bahas ya penerapan accounting untuk crypto investment ya. Di sini teman-teman, saya sajikan berikut adalah contoh cara mencatat ya gain on revaluation, loss on revaluation atau impairment beserta reversal dari masing-masing. Ya, teman-teman, jadi reversal of gain on revaluation dan juga reversal of impairment, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, pertama, Tuan Gary membeli ya 500 Gary, keluarin uang 500 juta ya. Kemudian Tuan Giri melakukan penyesuaian akhir bulan ya. Ternyata
Gary-nya itu harganya menjadi 800.000 per Gary ya. Kan dia awalnya belinya 500 ya. Kalau tutup harga di 800.000 ya, artinya teman-teman nih, dia harga Gary ya, kalau secara nilai wajar itu menjadi, sebentar saya kalkulatorkan ya, itu menjadi 400 juta teman-teman nih. Jadi 400 juta, berarti rugi 100 juta. Kemudian teman-teman nih, di nomor 3, Tuan Gear melakukan penyesuaian ya di Februari ya teman-teman, akhir bulan Februari. Harganya tutup di 1,2 juta ya. Artinya dia mendapatkan keuntungan ya sekitar, sebentar, teman-teman ini saya jual. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya dia harganya tutup di 1,2 juta untuk satu Giri ya, artinya ya nilai Giri yang dimiliki oleh Tuan Giri adalah 600 juta teman-teman ya. Ini artinya ya yang tadinya awal dia rugi 200 juta ya, sekarang tidak jadi rugi ya, dan malah mendapatkan floating gain teman-teman ya, atau unrealized gain sebesar 100 juta teman-teman ya. Kemudian teman-teman di nomor 4 ya, Tuan Giri melakukan penyesuaian akhir bulan ya di Maret 2024 ya. Giri tutup di harga 1,1 juta untuk satu Giri. Ini artinya teman-teman nih, nilai dari Giri ya di akhir Maret 2024 adalah 550 juta teman-teman nih. Jadi yang awalnya tadi beli 500 juta ya, naik ya, turun ya menjadi 400 juta. Kita catat impairment ya. Terus ternyata di akhir Februari naik ke 600 juta ya, terus turun lagi ke 550 juta di Maret teman-teman. Nah, bagaimana cara mencatatnya ya? Kita coba mulai dulu dengan opsi pertama ya, atau standar pertama yang sebelumnya telah saya bahas ya, di mana standar pertama itu bisa mencatat impairment ya, dan juga reversal of impairment teman-teman. Nah, teman-teman kita langsung aja, teman-teman. Oke, tanggal 1 teman-teman ya, investasi dalam kripto ya, atau investasi kripto pada kas ya, 100 juta ya. Ini jurnal biasa, dicatat aja. Kemudian teman-teman nih, pada tanggal 31 bulan 1 ya, kan terjadi teman-teman nih, terjadi kerugian teman-teman 100 juta ya secara nilai wajar ya. Maka catatlah ya rugi atas penurunan nilai ya, atau impairment ya teman-teman, impairment expense atau loss on impairment nih 100 juta pada investasi dalam kripto ya. Jadi saldo dari akun investasi kripto itu turun jadi 400 juta ya sesuai nilai wajar ya. Nah, kemudian teman-teman ya, pada tanggal 29 Februari ya, ternyata harganya naik ya, nilainya menjadi 600 juta ya. Tapi teman-teman ya, kita tidak boleh mencatat ya harganya jadi 600 juta untuk investasi kriptonya ya. Ingat ya teman-teman, di standar pertama, maksimal itu penyajian nilai dari investasi kripto adalah pada harga perolehan teman-teman. Harga perolehan 500 juta. Berarti maksimal kita menjumlahkan yang 100 juta aja ya. Jadi kalau secara saldo ya, akun investasi kripto di akhir Februari itu kembali ke 500 juta ya, meskipun nilai wajarnya itu 600 juta. Nah, teman-teman ya, di sini kita mencatat reversal ya, reversal of impairment. Di sini bisa saya pakai metodenya adalah mencatat ya akun bebannya itu ke kredit ya, biar jadi minus saja ya, biar dia bertindak ya sebagai pendapatan meskipun di akun bebannya saya kreditkan teman-teman nih. Nah, teman-teman, di sini teman-teman ya, kalau teman-teman tarik laporan 1 bulan, memang dia bakal menjadi minus teman-teman ya, akun bebannya ya, atau ya akun rugi ya teman-teman ya, akun bebannya. Tetapi kalau misalnya teman-teman tariknya 2 bulan ya, Januari hingga Februari, harusnya sih tidak muncul teman-teman ya, karena 100 juta ketemu 100 juta jadi nol ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman ya, pada nomor 4 ya, akhir bulan Maret ternyata harganya turun ya. Jadi 550 juta nilai investasinya yang 500 diri. Tapi teman-teman perlu diperhatikan, walaupun dia turun ya, kita tidak boleh mencetak impairment karena ya teman-teman 550 juta itu masih di atas nilai perolehan kita. Yang mana nilai perolehan kita adalah 500 juta. Jadi secara nilai perolehan ya, kita tidak mengalami kerugian ya, karena nilai wajarnya tidak pernah turun di bawah nilai perolehan teman-teman. Ini adalah contoh dari jurnal ya, standar yang pertama. Kemudian kita masuk ke jurnal ya, untuk standar yang kedua, di mana kita mengakui ya kripto itu pada nilai perolehan, tapi bisa dipengaruhi ya dengan impairment dan juga reversal of impairment ya. Tapi yang dua faktor ini kenanya net income dan teman-teman ya. Nah, ini harusnya nilai wajar sih teman-teman. Dia awalnya dicatat nilai perolehan, kemudian menjadi nilai wajar ya. Nah, untuk gain on revaluation dan juga reversal of gain on revaluation itu juga boleh dicatat ya, tapi berdampaknya ke other comprehensive income atau OCI teman-teman. Di sini teman-teman nih, jurnal tanggal satunya sama lah seperti yang di atas ya. Investasi kripto pada kas 500 juta. Kemudian teman-teman, pada tanggal 31 bulan 1 ya teman-teman, catatlah teman-teman ya, impairment 100 juta, kurangi investasi kripto ya, menjadi nilai saldo dari investasi kripto itu 400 juta ya teman-teman. Sekarang ini sesuai nilai pasar atau nilai wajar ya. Pada Februari ya, akhir Februari, harganya teman-teman nih, ini salah teman-teman nih, saya perbaiki dulu. Bentar.
Ini salah. Oke, bentarnya ini kayaknya ini salah sampai bawah ya kan. Oke, teman-teman nih. Nah, teman-teman saya lanjut dulu ya. Nah, di Februari ya, akhir Februari terjadi teman-teman harganya kan naik ke 600 juta ya teman-teman nilainya. Yang tadinya 600 juta ke 400 ternyata naik lagi ke 600 teman-teman nih. Berarti teman-teman ya, investasi kriptonya bisa disajikan pada angka 600 juta teman-teman nih. Yang mana yang tadi kan di akhir Februari, di akhir Januari jadi 400 juta ya. Berarti di akhir Februari naikkan 200 juta biar naik ke 600 juta saldo dari investasi kriptonya teman-teman ya. Tapi itu debitnya teman-teman ya. Kalau kreditnya teman-teman ya, teman-teman harus memisahkan yang tidak boleh langsung reversal of impairment 200 juta itu nggak boleh ya. Oh, OCI-nya 200 juta. Oh, nggak boleh teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mencatat ya. Reversal of impairment-nya ya. Kurangi impairment yang sebelumnya itu sebesar 100 juta. Kemudian 100 jutanya lagi itu masuk OCI ya. Berupa gain or loss on revaluation. Atau teman bisa catat juga pendapatan komprehensif lainnya aja. Jadi OCI-nya nggak perlu dikasih keterangan lebih lanjut ya. Langsung OCI aja. Atau PKL ya teman-teman. Pendapatan komprehensif lainnya. Atau OCI. Bisa teman-teman tulis juga OCI. Kasih strip misalnya gain on revaluation. Cuman kalau mau gampang juga boleh teman langsung OCI aja ya atau pendapat komprehensif lainnya 100 juta teman-teman ya. Jadi kreditnya ya ada akun ekuitas ya teman-teman sama akun laba rugi teman-teman ya yang akun nominal teman-teman ya di sini akun ekuitas. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini saldo akhir dari investasi kripto adalah 600 juta teman-teman di akhir Februari. Kemudian di akhir Maret teman-teman ya, aset kripto turun teman-teman ya. Investasi kripto turun ke 550 juta ya. Nah, teman-teman di sini bukan impairment ya catatnya teman-teman ya. Memang investasi kripto kan turun teman-teman nih. Yang tadinya 600 juta di Februari ya, kita kurangi 50 juta ya, makanya kita kreditin investasi kriptonya 50 juta ya. Tapi debitnya nggak boleh masukin rugi atas penurunan nilai teman-teman ya, karena masih ya di atas nilai perolehan. Sehingga teman-teman yang dikurangi adalah ya laba komprehensif yang sebelumnya diakuin. Jadi pendapat komprehensif lainnya dikurangi teman-teman. Jadi kalau secara saldo teman-teman pendapat komprehensif lainnya sekarang itu cuma 50 juta ya. Memang sesuai ya. Nilai wajar kan 550 juta ya. Nilai perolehan 500 juta berarti memang pendapatan komprehensif lainnya itu harusnya di angka 50 juta. Berarti cocok ya teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman kita masuk ke standar yang ketiga ya. Dimana aset kripto itu teman-teman disajikan pada nilai perolehan ya. Boleh dicatat nilai wajar ya dengan dipengaruhi gain or loss on revaluation ya. Tapi semuanya teman-teman langsung kena ke net income. Jadi dia mirip seperti nomor 2 ya, tapi dia lebih simpel aja teman-teman. Semuanya langsung ke net income ya, nggak ada OCI-nya. Di sini teman-teman ya, jurnal tanggal 1 ya sama lah ya, investasi kripto pada kas. Kemudian di sini teman-teman, dia boleh mencatat impairment ya, laba rugi, terus revaluasi ya. Di sini nama akunnya laba rugi, biar satu akunnya. Jadi dia bisa bertindak sebagai laba, bisa bertindak sebagai beban teman-teman ya. Bisa bertindak sebagai laba atau pendapatan, bisa bertindak sebagai beban atau rugi teman-teman. Jadi laba rugi atas revaluasi pada investasi kripto 100 juta ya. Sehingga investasi kriptonya menjadi 400 juta di akhir Januari. Di akhir Februari kan kita ingin dia menjadi 600 juta. Berarti harus dinaikin dong 200 juta. Berarti kita debitkan ya investasi kripto 200 juta, kreditkan laba rugi atas revaluasi ya. Langsung aja ke satu akun ini ya. Jadi nggak perlu dua akun seperti standar dua, dia langsung aja satu akun karena di sini dia tidak peduli ya OCA atau tidak ya. Semuanya kena income sehingga satu akun aja udah cukup teman-teman ya laba rugi atas revaluasi. Kemudian pada akhir Maret ternyata nilainya turun 50 juta. Berarti kita harus kreditkan investasi kripto 50 juta, kemudian akui debitnya ada laba rugi atas revaluasi. Jadi teman-teman di akhir periode ya, di akhir Maret 2024 ya, nilai aset kriptonya kan menjadi 550 juta teman-teman. Nah, nilai perolehan kan 500 juta teman-teman ya. Kalau teman-teman tarik laporan laba rugi ya 3 bulan teman-teman, teman-teman akan mendapatkan ya laba rugi atas revaluasi ya. Itu saldonya positif di kredit teman-teman 50 juta teman-teman. Sesuai dengan memang seharusnya bagaimana teman-teman. Jadi memang harusnya ada laba 50 juta di kredit ya. 100 juta ya minus 100 juta di debit ketemu 100 juta 200 juta di kredit ya. Positif ya. 100 juta di kredit saldonya, kemudian ketemu negatif, ketemu debit 50 juta, berarti sisa saldonya adalah positif 50 juta di kredit teman-teman. Memang seharusnya ada laba 50 juta sesuai dengan logika awam teman-teman atau common sense teman-teman sesuai dengan common sense ya, logika umum teman-teman. Nah, di sini teman sekarang kita masuk ke uji pemahaman ya. Wah, ini udah 10 menit ya. Berarti total videonya ada 19 menit lebih ya teman-teman. Ini mungkin menjadi video paling panjang ya di series ini. Mungkin teman-teman saya juga lupa. Ya, teman-teman kita masuk ke uji pemahaman. Jawablah pertanyaan berikut ini ya teman-teman. Pertama ya, coba jelasin ya, kenapa apabila terjadi kenaikan nilai wajar ya dari aset yang sebelumnya telah diimpairkan atau diturunkan nilainya ya. Kalau bahasanya itu impair aset, aset yang telah diturunkan nilainya. Kemudian teman-teman ya, kalau misalnya harganya itu udah diturunkan ya, pada harga di atas sebentar ya,
terjadi kenaikan nilai wajar dari aset yang sebelumnya telah diturunkan. Oh, jadi begini teman-teman. Jadi coba jelaskan mengapa apabila terjadi kenaikan nilai wajar ya dari aset sebelum telah diturunkan pada harga di atas harga perolehannya dari aset tersebut, maka kita hanya boleh mencatat keuntungan atas naiknya aset tersebut sebatas hingga harga perolehan aset dan sisanya harus dicatat ke pendapat komprehensif lainnya. Maksudnya begini teman-teman ya. Coba teman-teman jelaskan ya, coba lihat saya ke standar 2 ya. Kenapa teman-teman itu saya minta ya mencatat kalau misalnya nih tadi kan 500 juta turun ke 400 juta ya. Kemudian naik lagi ke 600 juta, makanya ditambahin 200 juta kan. Kenapa ya 100 jutanya harus dirugi atas penurunan nilai atau reversal of impairment. Kemudian kenapa 100 juta lagi harus masuk OCI atau pendapatan komprehensif lainnya. Coba jelaskan mengapa ya. Coba teman-teman nalarkan kira-kira mengapa ya. Ini ada contohnya juga ya, nilai perolehan 500 rupiah nih teman-teman ya. Di akhir Januari turun ke 400 ya. Kita mencatat loss on impairment itu 100 ya atau rugi penurunan nilai ya. Kemudian di akhir Februari ya ternyata naiknya ke 700 teman-teman ya. Nah, ini cuma boleh ya mencatat reversal of impairment 100 dan sisanya ya 200-nya lagi itu harus dicatat ke OCI atau other comprehensive income. Itu kenapa? Teman-teman coba dinalarkan ya. Menurut teman-teman mengapa demikian ya teman-teman ya? Kemudian teman-teman nih, seperti yang saya sudah singgungnya di awal video, bahwa standar akuntansi untuk investasi kripto memang belum ada ya teman-teman ya. Sepengetahuan saya di saat video ini dibuat ya, yaitu 12 Mei 2024 teman-teman nih. Nah teman-teman coba ya, jelaskan teman-teman nih, coba dijelaskan. Kira-kira ya, pendapat teman-teman bagaimanakah ya di masa depan nanti standar akuntansi yang bakal digunakan untuk nilai aset kripto investasi untuk nilai investasi kripto ini di sini harus investasi ya. Oke. Cara penilaian dan penyajian nilai investasi kripto yang akan kira-kira digunakan nih sebagai standar akuntansi di masa depan. Teman-teman coba didiskusikan ya. Menurut teman-teman harusnya standar 1 kah ya? Ataukah standar 2? Ataukah standar 3 ya? Dan mungkin ada standar 4, standar 5 menurut opini teman-teman sendiri. Kalau misalnya teman-teman ada opini sendiri ya, mungkin standar apa yang bakal digunakan bisa diungkapkan juga di kolom komentar ya. Saya pengen belajar juga teman-teman, siapa tahu memang ada yang lebih masuk akal untuk penyajian investasi kripto ya teman-teman. Sekian, terima kasih ya. Ini adalah akhir dari chapter 24 ya. Kalau ada chapter 25, kita akan berjumpa lagi di chapter 25 ya. Kalau tidak ada teman-teman nih, chapter 25 kita akan berjumpa di series lainnya teman-teman. Nantikan ya teman-teman. Curious Take on Crypto Futures teman-teman. Itu akan menjadi series baru setelah series ini terbit. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya nanti akan bantu jawab sebisa mungkin nih. Untuk jawaban juga nanti akan saya tanggapi ya. Apabila menurut saya kurang tepat, nanti akan saya jelaskan mengapa dan menurut saya benar itu apa. Ya seperti biasa teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu.